Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Aldina Eka Andriani selaku dosen pengampu mata kuliah Laboratorium IPA SD dan juga teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Hoirunisa dengan NIM 14014222201. Saya dari jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Jadi, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyimpanan alat di laboratorium guna memenuhi penugasan mata kuliah Laboratorium IPA SD. Oke, tanpa lama-lama kita bakal ke penjelasannya. Stay tune. Lalu ada cara penyimpanan alat dan bahan dikelompokkan berdasarkan jenis alat, pokok bahasan, dan golongan percobaan dan bahan pembuat alat seperti berikut, yaitu pengelompokan alat-alat fisika berdasarkan pokok bahasannya seperti gaya dan usaha atau mekanika, panas, bunyi, gelombang, optik, magnet, listrik, ilmu, dan alat reparasi. Yang kedua adalah pengelompokan alat-alat biologi menurut golongan percobaannya seperti anatomi, fisiologi, ekologi, dan morfologi. Nah, yang selanjutnya adalah pengelompokan alat-alat kimia berdasarkan bahan pembuat alat tersebut seperti logam, kaca, porselen, plastik, dan karet. Lalu hal apa saja sih yang harus diperhatikan ketika penyimpanan alat dan bahan? Terutama pada bagian penyimpanan alat. Yang pertama adalah mikroskop disimpan dalam lemari terpisah dengan zat higroskopis dan dipasang lampu yang selalu menyala untuk menjaga udara agar tetap kering dan mencegah tumbuhnya jamur. Yang kedua adalah alat pembentuk set. Penyimpanannya harus dalam bentuk set dan tidak terpisah. Yang ketiga adalah ada alat yang harus disimpan berdiri, misalnya higrometer, neraca, lengan, dan beker gelas. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah alat yang memiliki bobot relatif berat disimpan pada tempat yang tidak tinggi, melebihi tinggi bahu. Nah, untuk lebih jelasnya, aku bakal bawa teman-teman berkunjung ke laboratorium, khususnya laboratorium IPA, agar kita bisa tahu bagaimana sih penyimpanan alat yang benar di laboratorium kimia. Simak ya videonya. Nah, penataan kursi pada laboratorium kimia jika tidak digunakan, maka harus ditata dengan rapi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ruang penyimpanan alat dan bahan di laboratorium kimia. Nah, ini adalah lemari untuk penyimpanan bahan di laboratorium kimia. Jadi untuk bahan dan alat itu dipisahkan pada etalase atau lemari yang berbeda. Selanjutnya adalah penyimpanan alat di laboratorium kimia. Nah, kita tadi sudah melihat bahwa di laboratorium kimia itu dipisahkan antara alat berbahan kayu, plastik, maupun kaca. Nah, kita lihat ini ya, perbedaannya bahwa kita menggolongkan semua jenis bahan-bahan alat di laboratorium berdasarkan jenisnya. Nah, ini kita sedang melihat bahwa pengelompokan alat laboratorium yaitu berbahan kaca. Nah, kita juga bisa mengelompokkannya berdasarkan jenis alat itu sendiri, seperti gelas ukur maka disimpan dengan sesama gelas ukur. Alat-alat yang memiliki ukuran kecil dapat disimpan dalam kotak atau wadah. Lalu dalam penyimpanan alat di laboratorium sendiri, kita juga harus memperhatikan aspek kebersihannya. Maka kita perlu membersihkan alat-alat laboratorium jika sudah digunakan atau melakukan pembersihan secara berkala agar alat di laboratorium dapat memiliki daya fungsi atau penggunaan yang lama. Jadi, simpulan yang didapat dari video kali ini adalah yang pertama adalah penyimpanan alat di laboratorium harus memperhatikan 3 prinsip, yaitu aman, mudah dicari, dan mudah diambil. Selanjutnya adalah cara penyimpanan alat di laboratorium dapat dibedakan berdasarkan jenis alat, pokok bahasan, yaitu pada alat pada materi gaya, panas, bunyi. Lalu ada penggolongan berdasarkan golongan percobaan dan bahan alat seperti berbahan kaca, berbahan kayu, maupun berbahan logam.
Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun salah-salah lainnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.